Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para wali murid, orang tua, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan, dan yang lain-lainnya, sehingga pada pagi hari ini bisa kita lanjutkan kajian rutin kita, panduan pendidikan anak, pertemuan yang ketiga. Ya, mari kita buka bukunya. Pada hari ini kita akan membahas halaman ke-6 ya. Keutamaan mendidik anak. Keutamaan mendidik anak, ya. Apa keutamaan yang akan kita peroleh saat kita mendidik putra-putri kita? Ya, selain kemarin tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam pendidikan anak, kita punya kewajiban, maka selain kewajiban kita akan mendapatkan hak, keutamaan setelah kita mampu mendidik putra-putri kita dengan baik. Ya, hasil yang akan kita dapatkan itu apa? Sehingga kita bisa menjadi lebih semangat, termotivasi di dalam menjaga, mendidik putra-putri kita. Ya, yang pertama adalah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Yang artinya orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami kumpulkan mereka bersama anak-anak keluarga mereka di dalam surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, seorang bapak, seorang ibu misalnya, kemudian nanti anak-anak mereka, keturunan mereka juga beriman, maka di surga Allah akan mengumpulkan mereka dalam satu keluarga, dalam satu tempat. Ya, walaupun tingkat amalan mereka tidak sama. Ya, mungkin ayahnya, bapaknya amalannya lebih banyak daripada anaknya. Keutamaannya lebih tinggi daripada putra-putrinya. Tetapi dalam rangka menyempurnakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang, dikumpulkan mereka. Walaupun tadi tingkat tingkat pahalanya berbeda, tingkat keutamaannya berbeda, tapi dalam rangka menyempurnakan kebahagiaan di surga.
dikumpulkan. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga keimanan putra-putri kita dengan dididik agar mereka menjadi anak-anak yang solih, solihah, beriman, sehingga harapan kita nanti bisa berkumpul bersama-sama di surga. Jangan sampai terpisah, ya, karena anak-anak yang musyrik atau yang kafir, naam, maka dikhawatirkan akan terpisah dari keluarga mereka yang baik, yang beriman. Ya, ini keutamaan yang pertama, mendidik putra-putri kita, keutamaannya agar bisa berkumpul bersama-sama di surga, melengkapi kebahagiaan dan melengkapi kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu." Ya, yang artinya jika seseorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan saat di dunia, dan anak solih yang mendoakannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan mendidik anak. Manfaatnya, fungsinya apa? Agar pahala, agar ya aliran pahala itu tetap bisa kita peroleh sebagai orang tua walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah meninggal. Ya, karena seseorang itu kalau sudah meninggal, in qata'a amaluhu, sudah terputus amalannya, tidak bisa beramal kebaikan, tidak bisa menambah pahala lagi. Tetapi ada hal-hal yang bisa menambah pahala orang yang sudah meninggal, dapat aliran transfer pahala. Dari siapa? Maka 3. Yang pertama dari sedekah jariyah, yang kedua dari ilmu yang diajarkan di dunia yang bermanfaat, dan anak solih yang masih hidup di dunia yang mendoakan orang tuanya. Dan orang tua yang mendidik putra-putrinya dengan baik, ini bisa mendapatkan aliran transfer pahala dari tiganya, ya, dari sedekah, ya, karena mendidik putra-putri itu termasuk sedekah, termasuk sedekah yang utama. Kemudian juga mendidik, merawat putra-putri kita itu termasuk ilmu, ya. Kita ajarkan Al-Qur'an, kita dampingi mereka belajar, itu termasuk ilmu. Yang ketiga adalah doa. Mereka akan mengingat jasa-jasa kita dan akan mendoakan kita saat kita sudah meninggal. Ini keutamaan yang luar biasa yang akan kita dapatkan insya Allah saat kita meninggal di alam kubur. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah pula, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdis salih fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka. Ya, artinya sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang solih di surga. Maka pun ia bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Ya, istighfar putra-putri kita di dunia
ya ini akan mengangkat derajat kita, menambah pahala kita di akhirat sebagai orang tua. Ya, dan seorang anak itu tidak akan mendoakan, tidak akan beristighfar kepada orang tuanya kalau tidak kita didik, tidak kita ajari sejak dini ya cara berbakti kepada orang tua yang benar saat hidup ataupun sesudah meninggal. Kewajiban seorang anak itu seperti apa, keutamaannya apa. Ya, anak-anak yang tidak kita didik dengan baik, anak-anak yang tidak solih, ya maka juga dikhawatirkan mereka tidak akan mendoakan, tidak akan beristighfar kepada orang tuanya. Anak-anak yang solih, anak-anak yang baik, yang dididik orang tuanya dengan tepat, itulah yang akan mendoakan orang tuanya, yang mengingat jasa-jasa orang tuanya, dan akan beristighfar untuk orang tuanya saat mereka sudah meninggal. Ya, maka ini Bapak-bapak keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang hebat, di samping tanggung jawab pula yang berat sebagai orang tua, ada janji-janji Allah, ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang kita bisa dapatkan. Nah, barakallahu fikum, semoga keutamaan ini bisa memberikan semangat, istiqomah, ketabahan, kesabaran kita dalam mendampingi, mendidik putra-putri kita semuanya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.